Saya akan mempresentasikan tentang suku Asmat. Suku Asmat merupakan suku yang berasal dari Papua. Suku Asmat ada yang tinggal di pedalaman, di daerah gunung atau berbukit-bukit. Ada juga suku Asmat yang tinggal di pesisir di dataran rendah sepanjang pantai yang tertutup hutan. Asal-usul atau sejarah adanya suku Asmat. Suku Asmat adalah sebuah suku di Papua. Suku Asmat dikenal dengan hasil ukiran kayunya yang unik. Populasi suku Asmat terbagi dua, yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di bagian pedalaman. Kedua populasi ini saling berbeda satu sama lain dalam hal dialek, cara hidup, struktur sosial dan ritual. Populasi pesisir pantai selanjutnya terbagi ke dalam dua bagian, yaitu suku Bisman yang berada di antara Sungai Sinesti dan Sungai Nin, serta suku Simai. Suku Asmat berada di antara suku Mapi, Yohokimu, Jayawijaya, dan di antaranya berbagai macam suku lainnya yang ada di Pulau Papua, sebagaimana suku lainnya yang berada di wilayah ini. Suku Asmat yang tinggal di daerah pesisir pantai dengan jarak tempuh dari 100 km hingga 300 km. Bahkan suku Asmat yang berada di daerah pedalaman dikelilingi oleh hutan heterogen yang berisi tanaman rotan, kayu atau gaharu, dan umbi-umbian, dengan waktu tempuh selama 1 hari 2 malam untuk mencapai daerah pemukiman satu dengan yang lainnya. Sedangkan jarak antara perkampungan dengan kecamatan sekitar 70 km. Dengan kondisi geografis demikian, maka berjalan kaki merupakan satu-satunya cara untuk mencapai daerah perkampungan satu dengan yang lainnya. Suku Asmat meyakini bahwa mereka berasal dari keturunan dewa Fumeripiti yang turunan dari dunia gaib yang berada di seberang laut di belakang ufuk, tepat matahari terbenam tiap hari. Menurut keyakinan mereka, dewa nenek moyang itu dulu mendarat di bumi di suatu tempat yang jauh di pegunungan. Dalam perjalanannya turun ke Hiril sampai ia tiba di tempat yang kini didiami oleh orang Asmat Hiril. Ia mengalami banyak petualangan. Dalam mitologi orang Asmat yang diam di Teluk Flamingo misalnya, dewa itu namanya Fumeripsti. Ketika ia berjalan dari hulu sungai ke arah laut, ia diserang oleh seekor buaya raksasa. Perahu lesung yang ditumpanginya tenggelam sehingga terjadi perkelahian yang akhirnya ia dapat membunuh buaya tersebut. Tetapi ia sendiri luka parah. Ia kemudian terbawa arus dan terdampar di tepi sungai Asewesi, desa Siuruk sekarang. Untung ada seekor burung flamingo yang merawatnya sampai ia sembuh kembali. Kemudian ia membangun rumah Yeu dan mengukir 2 patung yang sangat indah, serta membuat sebuah genderang yang sangat kuat bunyinya. Setelah ia selesai, ia mulai menari terus-menerus tanpa henti, dan kekuatan sakti yang keluar dari gerakannya itu memberi hidup pada kedua patung dan ukirnya. Tak lama kemudian mulailah patung-patung itu bergerak dan menari, dan mereka kemudian menjadi pasangan manusia yang pertama, yaitu nenek moyang orang Asmat. Budaya yang unik dan khas serta nilai-nilai luhur yang dipertahankan, yaitu yang pertama ritual kematian, yang kedua makan daging musuhnya, yang ketiga mas kawin baru, yang keempat mas kawin dari mempelai wanita, yang kelima berhubungan di ladang, yang keenam suku Asmat sudah beragama, yang ketujuh memiliki banyak macam upacara adat, yang kedelapan kehidupan magis, yang kesembilan istri sebagai tulang punggung, yang ke-10 membiarkan jenazah sampai membusuk, yang ke-11 larung jenazah, yang ke-12 tarian adat, dan yang terakhir nilai luhur yang dipertahankan. Kalian boleh pause video ini dulu untuk membaca definisinya atau penjelasannya lebih lanjut. Pakaian adat.
Pakaian adat suku Asmat berupa rok mini dan cawat sebagai penutup bagian aurat kemaluan laki-laki dan perempuan. Laki-laki Asmat mengenakan rumbai-rumbai semacam rok mini yang disebut pumi. Rok mini ini terbuat dari anyaman daun sagu yang diberi penahan atau asman dan ikat pinggang dari rotan. Tutup kepalanya disebut kaswemer. Tutup kepala ini dibuat dari anyaman daun sagu dan akar kayu yang diberi hiasan dari bulu burung kasuari atau cendrawasih. Perlengkapan lainnya yaitu kalung dari biji pohon tisen dan gelang pada pangkal lengan. Pada betan lengan kanan terselip peswe, yaitu semacam pisau pelati yang terbuat dari tulang burung kasuari. Kaum perempuan suku Asmat mengenakan tok, yaitu semacam cawat yang terbuat dari anyaman daun sagu. Tok merupakan pumi yang rombai-rombai bagian depannya dikumpulkan lalu ditarik ke belakang melalui celah paha sehingga mirip cawat. Sebagai penutup dada, perempuan Asmat mengenakan semacam kutang. Kutang itu terbuat dari daun sagu yang disebut penyi atau samsur. Sebagai pengikatnya terbuat dari akar pandan yang disebut tali belau. Macam-macam pakaian adat, yaitu ada pakaian sali, pakaian holin, pakaian yokal, dan pakaian ewer. Perkembangan suku Asmat. Suku Asmat merupakan suku yang berasal dari Papua. Suku Asmat ada yang tinggal di pedalaman di daerah gunung atau berbukit-bukit. Ada juga suku Asmat yang tinggal di pesisir dataran rendah sepanjang pantai yang tertutup hutan. Suku Asmat hidup dengan damai meski tinggal di pedalaman atau pesisir. Suku Asmat juga mengalami perjuangan adaptasi dengan dunia luar melalui perjuangan panjang. Nama suku Asmat sudah mendunia hingga ke San Francisco atau New York lewat karya seni. Karya-karya dari suku Asmat dipuji oleh sang legendari seni dunia yaitu Pablo Picasso. Meski mampu menyesuaikan perkembangan zaman, namun kebudayaan yang unik masih tetap terjaga dan terus dilestarikan. Karena itu merupakan warisan budaya yang tidak ternilai dan sudah turun-temurun. Bahasa suku Asmat adalah bahasa Asmat. Secara sosial, budaya suku Asmat masih hidup dari meramu. Namun, pola-pola meramunya yang awal sederhana dan natural menjadi pola yang modern dan canggih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.